harus mengulangi sholat lagi. Sudah fatal wis. Kalau mamang apalagi meninggalkan. Apalagi, loh aku mah gak niat, ya sudah fatal wis ya. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif hadal kitab usulihi wa fur'ihi syaidullahi lamul fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya nasta'in wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au zakara utawa eling sapa musolli hu ing rukun kang den tinggal utawa ing fardu ba'da salami ing dalem sause salam wa zamanu hal utawi mongso iku koribun cedhek utawa parek ata mongko nekanono sapa musolli bi kelawan rukun kang den tinggal utawa kelawan fardu wa bana lan rusna sapa wong alaye ngatasé sisae salat aimat tegese barang bako kang tetep posema minas sholati sanggeng salat wa sajadalan sujud sapa musolli utawa wong lisahwi krono lali wa utai sujud sahwi ku sunnatun sunnah kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa sema lakin inda tarki makmurin bihi tetapi ini ing dalem nalikane ninggal perkara kang den perintah fi sholati ing dalem salat au fi liman hiyin utawa nglakoni perkara kang den larang anhu saking makmurun au fi'lin manhiyin utawa nglakoni perkara kang den larang fiha ing dalem salat. Kemarin diterangkan kalau ada orang sholat meninggalkan rukun atau ada rukun yang ditinggal asalkan belum sampai pada rukun yang sama maka harus kembali kepada rukun yang ditinggal. Itu kalau memang tidak menjadi makmum atau tidak berjamaah dia menjadi makmum. Jadi kalau ada orang sholat sendirian atau imam sebelum melakukan rukuk kok moro sujud, maka ketika ingat harus kembali kepada rukuk, artinya berdiri dulu kemudian rukuk. Kalau sampai pada rukun yang sama ya, kalau selesai pada rukunnya sama, ada orang lupa tidak membaca Fatihah ya. Kemudian rakaat pertama tidak membaca Fatihah, kemudian ingatnya pada rakaat kedua ya tepak Fatihah. Ya apa? Ya nggak usah kembali ke rakaat pertama, ya Fatihah. Rakaat itu dijadikan rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang tadi dihilangkan. Berarti kalau sholat dhuhr nantinya sholat 5 rakaat. Gitu. Dah. Kalau belum sampai pada rukun yang sama, tidak membaca Fatihah, ingatnya di mana? Di sujud. Harus berdiri lagi. Ya. Ya, harus berdiri lagi. Ingat ya. Loh, bagaimana kalau cuma mamang? Nah, mamang, aku mau wis maca apa durung? Lah wis maca apa durung gitu ya. Kalau yang dimamangi itu rukun apa ya? Niat dan atau takbiratul ihram, maka harus mengulangi sholat lagi. Sudah fatal wis. Kalau mamang apalagi meninggalkan. Apalagi, loh aku mah gak niat, ya sudah fatal wis ya. Kecuali kalau lupa ada hukumnya.
lupa sampai kapan lupanya? Sampai salam juga lupa. Terus setelah salam ingat. Iya. Ya sudah, balik lagi, ulang lagi. Berarti ingat berarti. Iya, ingat itu. Ulang sholat lagi. Iya. Jadi kalau lupa rukun harus kembali pada rukun yang semula. Ya. Nah, kalau yang dilupai itu takbir atau niat, maka harus mengulangi sholatnya. Ya otomatis mengulangi dari niat lagi, berarti mengulangi sholatnya. Itu. Kalau sekarang mamang, ya, sampean sholat mamang, ketika sujud, aku mang wis maca Fatihah apa durung? Wis maca Fatihah apa durung? Kalau memang tidak ingat sebelum lewatnya masa tumak nina itu bentar, ya, sekedar subhanallah gitu dok. Sak durungi ucapan subhanallah itu sampai ingat llagi, nggak apa-apa kalau begitu mamang. Oh wis aku mang wis, lah wis berarti. Lek jenenge mang lali ku jure marun eling ya sudah. Aku mah nggak mau coba Fatihah, berarti jelas nggak mau coba Fatihah. Kalau tadi itu mamang, ya kembali lagi. Kalau yang di mamang itu niat atau takbir, maka sholatnya sudah nggak jadi, harus mengulangi lagi. Kalau yang di mamang itu Fatihah, contoh ada orang sholat, ketika sujud sendiri nih ya maksudnya. Ketika sujud, aku mang wis maca Fatihah apa durung? Wis maca Fatihah apa durung? Kalau masa mamangnya itu tidak sampai lewat ukuran tumak nina, ya bentar. Berarti boleh diteruskan. Artinya, oh mari. Nah, kalau sampai lewatnya masa tumak nina sik durung iling-iling, masih durung iling, ya harus kembali ke Fatihah. Begitu. Itu di dalam sholat, ya. Kalau makmum kemarin itu, kalau makmum, ya sama. Kalau yang mamang atau yang ditinggalkan itu rukun, niat dan takbir ya fatal sudah. Ya. Tapi kalau makmum itu lupanya atau mamangnya yang dimamang itu rukun, maka nggak usah kembali pada rukun yang ditinggal. Apa? Yang diutamakan mengikuti imam. Jadi kalau sampean berjamaah, ketika sujud, imamnya sujud, sampean sujud. Lu sampean lupa. Lek Fatihah bisa lupa, sebab lek rukuk nggak mungkin lupa karena ikut. Lek Fatihah kan Fatihah sendiri, ya. Lah ini bisa lupa nih, ya. Jadi ketika sujud atau ketika rukuk, ketika sujud, ya, sampean ingat, loh, aku nggak mau coba Fatihah, Mang. Ya apa? Padahal ini makmum. Ya apa? Nggak boleh kembali, ya. Ya apa? Ya harus ikut terus kepada imamnya. Nanti setelah salam sampai nambah 1 rakaat. Nah, setelah salam nanti sampai nambah 1 rakaat. Tapi kalau sampai itu tidak berjamaah, sholat sendiri. Contoh, sampean sholat, ya, sudah sholat zuhur 4 rakaat. Ketika sujud rakaat terakhir, ya, sampean ingat bahwa tadi rakaat pertama tidak membaca Fatihah. Rakaat pertama tidak membaca Fatihah. Padahal sampean sujud sudah terakhir atau katakanlah tepat tahiyat akhir. Ingat rakaat pertama tidak membaca Fatihah. Ya apa ini? Sampean harus kembali berdiri, baca Fatihah. Baca Fatihah. Loh, Fatihah ini rakaat ini jadikan rakaat pertama. Yang 3 ini, yang 3 ini sudah nggak bisa ini. Karena apa? Karena sampean melakukan rukun sebelum waktunya. Wong Fatihah durung sampean rukuk, Mang. Lah kan gitu rakaat pertama. Mestinya sampean masih Fatihah, kok moro-moro rukuk. Kok moro-moro itidal ini rusak semua ini, nggak jadi semua. Makanya ya rakaat ini yang sampean berdiri itu dijadikan rakaat pertama. Bisa jadi itu sholat berapa rakaat? 7 rakaat. Iya, gitu nanti. Seperti itu. Itu kalau tidak berjamaah. Berjamaah enggak, cukup 1 tok nambahinnya.
bedanya jamaah. Lah, seandainya sama jamaah sudah ya. Sudah jamaah salat. Ketika tahiyat akhir dalam hati, ya Allah, aku mah enggak maca Fatihah rakaat pertama, Mang. Loh, ya apa ini? Ya. Ya enggak usah berdiri lagi. Saman berdiri lagi enggak boleh, ikut. Mengikut. Ya sudah, ikut imam. Imam salam sampai tinggal nambah 1 rakaat. Enggak usah. Nah, itu hikmahnya seperti itu, ya. Ini kalau ingatnya ketika masih dalam sholat, gitu loh ya. Au dzakaru ba'da salam wa zamanu qaribun atabihi wa ban alaihi ma baqiya minas shalah wa sajada lisahwi. Kalau ingatnya itu setelah salam, nah setelah salam, ya. Setelah salam, sampai ingat, loh, aku masih durung baca Fatihah. Ya apa ini? Ya harus berdiri lagi. Walaupun sudah salam. Kalau memang masanya sebentar. Sebentar itu ya apa? Ada yang mengatakan uruf. Uruf itu ya uruf. Ini diarani sidilu. Terus ada yang mengatakan wakila yu'tabaru bil qadri alladzi nukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khusati dzilyatin. Menurut pendapat lain, dikatakan sebentar itu sebentarnya seperti kisahnya sahabat Dzilyaden, ya. Wa huwa annahu Kanjeng Nabi itu ketika sholat salam, sholat duhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Kemudian Kanjeng Nabi berjalan ke samping masjid, bersandar ke, di situ ada belabak, katakanlah kalau sini ada tiang. Jadi Kanjeng Nabi sholat duhur 2 rakaat, setelah itu setelah saya salam bersandar Kanjeng Nabi. Nah, setelah sandar di situ, ya, kayak Kanjeng Nabi itu kayak ya apa ya, kayak bermurung gitu. Nah, kemudian sahabat Dzulyaden mendekati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jenengan wau sholati duhur dikosor napa jenengan lu supe kok 2 rakaat. Ini mulai salam sampai rono, terus ngomong ambek sahabat Dzulyaden. Ya. Napa jenengan wau supe ta salate? Napa sampean kosor? Niku lak saudor mesti sekawan rakaat. Napa jenengan supe? Pakola kullun dzalika lam yakun. Enggak kabeh iku. Ya. Kosor yo enggak, lali yo enggak. Terus ya napa? Pakola Dzulyaden. Bal ba'du dzalika qad kana. Kanjeng Nabi, jenengan ngoten niku wau. Loh. Terus Kanjeng Nabi noleh nang sahabat. Faltafata ila sahabati, noleh nang sahabat. Akhirnya faqala ahakku ma yaqulu Dzulyaden. Sahabat, bener ta jare Dzulyaden niki? Aku sembahyang 2 rakaat. Nah, jare sahabat, qalu na'am. Nggih Kanjeng Nabi, sampeyan sembahyang 2 rakaat. Jadi sing wani takon sahabat Dzulyaden. Akhirnya ya napa? Fadzakar Kanjeng Nabi eling. Kanjeng Nabi langsung ngadeg madhep kiblat nambahi 2 rakaat. Lho, sakmono zamane iku. Ya rada suwe berarti. Ono sing ngarani sakmono iku. Dadi intine ngeten. Jadi sampean salat, mari salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ah, dalam masa yang seperti tadi itu atau secara uruf itu dikatakan sebentar. Utawa yang kedua, menurut Kel tadi itu sakmono iku mang masae. Jadi Nabi mari salat nang rono, terus ngono sik omong-omongan nang kono dilingno sik takon nang sahabat baru ngadeg. Lho lek masae sakmono iku sampean langsung ngadeg. Artine apa? Sampean lek eling mang salat gak ngelakoni rukun utawa ono rukun ditinggal, mari sembayang aku mang rakaat ketiga gak maca Fatihah. Mari salam pisan. Ya apa? Wis babawis gak oleh lah babawis ngono ya, gak apa-apa. Ya harus berdiri. Kalau masanya itu sudah lama, sampean wis ngomong-ngomongan wis mari mangan ngene iki wis jagongan, mari ya seperti tarawih itu ya mari kan wis otomatis mari jeding. Ya ngulangi lagi kalau begitu, ngulangi lagi. Kalau cuma masalah sebentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
katakanlah wiritan, salah Posisi tetap lah. tetap atau sudah bergeser, Geser nggak apa-apa. Iya. Seperti kalau contohnya Kanjeng Nabi tadi kan sudah dari sini sudah geser. Geser. Malah ditanyai oleh sahabat Dzulyaden. Lah itu masih lama. Ya. Komunikasi. Lah kalau kita kiranya mamang yus sholat lagi aja, ya mari salam. Wis iki mang wis mari omong-omongan ya gitu. Ya. Ya, kalau memang masanya tadi jadi kalau ingatnya terhadap rukun yang ditinggal itu setelah salam, ya apa? Kalau ingat dari salam ke ingatnya itu apa? Masanya sebentar, ya. Dan lagi tidak sampai menginjak najis, ya. Kalau walaupun sebentar, mari salam, baru gocelan ono najise. Lah otomatis kan nyaman harus kejeding. Lo melakukan jeding ya sudah nggak bisa. Wudu, ya. Lah ya. Kalau salam orang wong-wong ngilikno sama berjamaah lho, berjamaah. Ya. Napa Ustaz? Niki dikoser napa dijamak niki? Napa dianu? Nah. Oh iya, ngadeg. Sing ngomong iki masalah iki ya. Lho iya kan sing ngomong kan masalah. Lho iya kan ngomong ini sudah, ya. Masih bahasa Arab yang ngomong. Ya sing lain bisa diikuti Kanjeng Nabi. Iya, posisi sholat. Ya repot ya. Ya kalau kecuali kalau dengan ucapan subhanallah. Lagi itu makanya ingatkan itu harus ada mengikuti ilmunya. Ya subhanallah itu, subhanallah itu. Atau kadang-kadang tepuk gini ya, seperti kemarin itu. Itu. Jangan moro. Jangan moro, Ustaz. Asal rok-rokaan jenengan. Lho iya ta? Nggih, mosok lho ngomong-ngomongan lah itu sudah. Ya sudah ya. Enggak boleh kalau gitu ngomong-ngomongan. Ya kalau sudah ingat langsung berdiri. Ya. Jadi kemudian meneruskan sisa sholatnya itu ya. Meneruskan sisa sholatnya seperti itu. Kemudian setelah itu sunat sujud sahwi. Ya. Karena apa? Karena mana tadi? Jadi wasaja dari sahwi wa sunnatun kama sayati. Lakin inda tarki ma'murin bihi au fi shalah. Jadi sujud sahwi itu sunnah hukumnya seperti keterangan yang nanti akan diterangkan. Jadi ketika melakukan sesuatu yang tidak diperintah atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Jadi seperti itu. Jadi kemarin fardu itu kalau ditinggal maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ketika ingat harus kembali kepada rukun atau fardu yang ditinggal. Contohnya seperti tadi yang sudah banyak tadi itu. Lupa. Duh, kalau cuma memang ya seperti tadi itu, ya seperti tadi itu.